Nanti akan kita bawa ke penyidik supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Laporan yang disampaikan oleh korban itu bukan delik aduan, sehingga ya tetap harus kita melihat bahwa permohonan maaf itu atau mungkin perdamaian itu tidak menghapuskan daripada perkara atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangka. Puput. Mbak, wawancara sebentar dong, Mbak. Sedikit aja, Mbak, statementnya, Mbak. Mbak, sedikit aja, Mbak. Pengen ditungguin. Mbak Lili ini Bentar. Puput Melati menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya atas kasus penipuan dan pencurian di Balikpapan, Kalimantan Timur. Akankah Puput berubah dari saksi menjadi tersangka? Sementara itu, Dewi Persik akhirnya bisa memboyong semua anggota keluarga besar untuk umroh ke Tanah Suci. Namun, siapakah sosok lelaki yang siap menikah dengan Dewi Persik pasca pulang umroh nanti? Jangan bicara yang lalu. Yang lalu itu ditutup, dikubur. Jadi sekarang ini adalah yang terbaik buat saya adalah masa depan. Libur dari rutinitasnya yang padat, komedian Kubil senang saat bisa memboyong keluarga dan sahabat liburan di wahana bermain. Ya Karim, ya Allah, ya Rabb. Enggak mau 2 kali, enggak. Dan seperti apa keseruan acara ulang tahun gabungan antara anak Indy Barens dan anak Indra Bekti? Benarkah demi buah hatinya, kedua selebriti ini harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah? Pemirsa, simak kisah selengkapnya hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Fendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. 1 hari setelah kediamannya didatangi pihak berwajib, Puput Melati, istri Ustadz Guntur Bumi, harus menjalani pemeriksaan selama 7 jam pada hari Sabtu kemarin di Polres Balikpapan, Kalimantan Timur. Benarkah jika Puput harus dijemput paksa untuk menjalani pemeriksaan tersebut? Lalu bagaimana dengan status Puput yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi? Akankah Puput menjadi tersangka atas kasus penipuan dan pencurian yang diduga dilakukan oleh sang suami? Dan apa yang membuat masa penahanan Guntur Bumi diperpanjang? Inilah kabar dari Puput Melati, istri Guntur Bumi yang menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polres Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Sabtu kemarin. Terbang dari Jakarta ke Balikpapan dalam keadaan hamil 3 bulan, istri Guntur Bumi ini diperiksa untuk kedua kalinya oleh tim penyidik Polres Balikpapan terkait kasus penipuan dan pencurian emas yang diduga dilakukan Guntur Bumi di kediaman Haji Abdul Hakim Rauf. Lalu apa yang membuat Puput diperiksa selama kurang lebih 7 jam? Benarkah proses pemeriksaan terhadap Puput berlangsung alot hingga Puput harus dicecar 17 pertanyaan? Lalu bagaimana dengan status Puput? Mungkinkah statusnya telah berubah menjadi tersangka? Boleh dong ngobrol dikit, Bapak Putih. Mas. Ya, baru turun. Orang masih Pusing, kurang masih ngawal ya? masih jet lag kita dulu aja. Abang. Masih pusing di pesawat. Bapak Putih nggak mau ngomong nggak? Ntar aja. Dokter Mobil mana? Nanti Mas masuk jangan dulu lah sekarang. Ntar aja. Ya. Dia gimana sih?
Mbak wawancara sebentar dong Mbak, sedikit aja Mbak statementnya Mbak. Mbak, sedikit aja Mbak. Kayaknya ditungguin. Mbak Lili ini. Bentar. Mbak komentar dikit Mbak. Kita ya Mbak. Berapa pertanyaan ya Mbak? Mbak, berapa pertanyaan tadi Mbak? Jadi waktu pada pemeriksaan kemarin, Puput datang ke Balikpapan itu ada pemeriksaan itu kurang lebih berjalan selama hampir 7 jam ya, karena kita datang ke sana itu pesawat jam 9.50. Itu kemudian penyidik juga memberikan kesempatan Puput untuk istirahat dulu selama di sana, kemudian sholat apa gitu. Nah setelah itu baru sekitar jam 1 siang ya, setelah ba'da duhur itu kemudian barulah dilakukan pemeriksaan sampai 7 jam kurang lebih, sampai sekitar jam 7 lah pemeriksaan itu baru selesai, dan ada 18 pertanyaan yang waktu itu diajukan. Masih kita proses, masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk istri daripada tersangka sendiri. Kapasitas Puput dalam pemeriksaan dari awal dari Polda Metro Jaya sampai kemudian di kemarin pemeriksaan di Balikpapan itu hanya sebagai saksi gitu, nggak ada pemeriksaan dia sebagai tersangka. Jadi murni bahwa ini adalah semua diarahkan kepada Guntur Bumi. Doain aja yang terbaik ya. Ya namanya juga hidup ya, pasti ujian itu ada sampai kita mati juga. Masalah juga pasti ada gitu. Namun sehari sebelum kedatangan Puput ke Balikpapan, kabarnya tim penyidik dari Polres Balikpapan ternyata mendatangi kediaman Puput di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Lantas, ada apa dengan kedatangan tim penyidik ke rumah Puput Melati? Benarkah ada penjemputan paksa terhadap istri Guntur Bumi ini? Hingga akhirnya ia menjalani pemeriksaan atas dugaan pencurian yang dilakukan oleh Guntur Bumi. Iya, bukan, karena memang satu ini kan problemnya adalah Puput sedang hamil kan gitu ya, dan penyidik juga sebetulnya sangat berhati-hati gitu loh, dan luar biasa lah bagi kami, cukup mengapresiasi lah penyidik karena sejauh ini kita koordinasi juga cukup baik dengan dia, dan pada saat itu kita juga sudah kedatangan mereka pun kita sudah tahu dan sudah berkoordinasi, dan kita sudah sepakati waktu itu sudah kita ketemu aja nanti dengan Puput gitu, biar kita sama-sama tahu agar apakah Puput memang bersedia untuk diperiksa di Jakarta gitu, atau bersedia untuk diperiksa di Balikpapan gitu. Diperiksa sebagai saksi lantaran saat kejadian Puput tengah bersama Guntur Bumi di kediaman Haji Abdul Hakim, rupanya membuat ibu dari 3 anak ini mengalami stres yang berkepanjangan. Namun ada apa dengan Puput yang pasca menjalani pemeriksaan bertemu dengan Haji Abdul Hakim? Benarkah Puput meminta maaf atas kasus yang telah dituduhkan terhadap suaminya itu? Lalu benarkah jika berjuang keras yang tengah diupayakan oleh tim kuasa hukum Puput untuk menempuh proses perdamaian dengan Haji Abdul Hakim tidak akan membuat Guntur Bumi terbebas dari jeruji besi? Sorry ya. Awas pecah nih. Ntar marah-marah lagi sama gue. Proses perdamaian ini kan penyelesaian komunikasi juga antara kita dengan Pak Haji kan gitu ya, semuanya sudah diselesaikan lah ya, maksudnya mudah-mudahan lah Pak Haji juga memandang bahwa Guntur juga sama seperti keluarga ya, sama-sama saling memaafkan gitu, dan itulah yang nanti akan kita bawa ke penyidik supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Laporan yang disampaikan oleh korban itu bukan delik aduan, sehingga ya tetap harus kita melihat bahwa permohonan maaf itu atau mungkin perdamaian itu tidak menghapuskan daripada perkara atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangka.
Miris memang nasib yang dialami Puput Melati. Gara-gara aksi penipuan dan pencurian yang diduga dilakukan oleh sang suami, kini ia pun harus terseret proses hukum yang membuat ia terancam pula menjadi tersangka. Sementara